rugi kalau berpenghasilan 100 juta? Tidak. Apa Anda rugi kalau berpenghasilan 100 juta? Tidak. Anda berani mengejarnya? Berani. Anda berani mengejarnya? Berani. Anda berani menjadi pengusaha? Berani. Siapa diri Anda? Saya pengusaha sukses. Selamat pagi. Yes, Boss. Saya pengusaha sukses. Selamat pagi. Yes, Boss. Saya pengusaha sukses. Selamat pagi. Yes, Boss. Saya pengusaha sukses. Itulah diri Anda, Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk Anda semuanya. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Berpenghasilan 100 juta? Tidak. Apa Anda rugi kalau berpenghasilan 100 juta? Tidak. Apa Anda rugi kalau berpenghasilan 100 juta? Tidak. Anda berani mengejarnya? Berani. Anda berani mengejarnya? Berani. Anda berani menjadi pengusaha? Berani. Siapa diri Anda? Saya pengusaha sukses. Selamat pagi. Yes, Boss. Saya pengusaha sukses. Selamat pagi. Yes, Boss. Saya pengusaha sukses. Selamat pagi. Yes, Boss. Saya pengusaha sukses. Itulah diri Anda, Bapak Ibu. Pada malam hari ini kita belajar lagi agar ilmu lagi, karena sukses tanpa adanya ilmu itu juga mustahil ya teman-teman. Materi malam ini yang akan dibahas oleh mentor kita yang luar biasa, yaitu Bapak Insinyur Bonaventura Mager, yaitu mengenai bekerja ke dalam dan bekerja melebar. Nah, apa sih maksud dari bekerja ke dalam dan bekerja melebar? Kalau teman-teman sudah mengikuti pagi dan tadi siang, yaitu mengenai cara memulai bisnis NASA dengan benar. Setelah itu, bagaimana cara kita mencapai trik stocking, sehingga dari dibahas oleh Bapak Niaji, marketing plan NASA itu sangat luar biasa, dahsyat. Nah, dalam membangun jaringan, itu ada yang namanya bekerja ke dalam dan bekerja melebar. Oke, itu juga salah satu dari marketing plan NASA. Nah, untuk teman-teman lebih jelasnya kali ini langsung saja, karena ini sudah menunjukkan pukul 7:30 ya. Langsung saja kita simak ini. Jangan lupa dicatat, siapkan ballpointnya, siapkan bukunya, dan setelah dicatat jangan lupa diputar ulang jika ada yang telat. Jika ada yang belum bisa menonton hari ini, bisa diputar ulang besok-besok lagi, karena video-video yang kita upload di YouTube, di Facebook itu akan kesimpan otomatis, jadi bisa diputar ulang. Oke, langsung saja kita tonton video berikut ini dari Bapak Insinyur Bonaventura Ardi Nugroho. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu buat Pak Purwo yang luar biasa. Usianya sudah tidak muda lagi, tapi semangatnya yang luar biasa. Ya. Baik, Bapak Ibu, semangat pagi. Semangat pagi. NASA. Kita. Oke, tepuk tangan buat Anda semua. Baik Bapak Ibu, malam ini kita akan belajar ya. Materi kita malam ini adalah bekerja, melebar, dan bekerja ke dalam. Bapak Ibu, sebelum saya masuk materi ini, saya ingin ajak Anda semua untuk merenungkan bahwa di dunia tanaman, ya, pohon, itu ada yang namanya akar serabut dan akar punja. Oh ya. Jadi akar serabut itu banyak kecil-kecil dan dia tidak panjang, jadi berada di top soil atau lapisan tanah bagian atas. Nah, karena unsur hara banyak pada top soil atau permukaan tanah, maka serabut ini menyerap banyak sari makanan atau unsur hara. Tetapi akar punjang itu yang masuk sangat dalam ke tanah. Unsur haranya memang sedikit bahkan tidak ada, tetapi akar punjang ini manfaatnya adalah memperkuat tanaman itu dari terpaan angin sehingga tidak goyah, kokoh kuat meskipun ada badai. Ya. Nah, meskipun akar punjang itu
hanya sedikit nutrisi yang dia ambil, tetapi tanaman itu menjadi sangat kuat adanya akar. Anda nanti membuka banyak kaki, itu melebar, itu yang memberikan hasil bonus besar. Tetapi kalau akar serabut tadi semakin besar menjadi akar tunjang, wah ini yang mengerikan. Ya, selain itu kokoh, kuat, penghasilan Anda besar. Jadi ya, bisa dibayangkan ya. Jadi prinsip jaringan kita dalam membangun jaringan itu melebarkan ke dalam seperti itu. Kalau Anda melebar, itu artinya Anda akan mendapatkan bonus yang sangat tinggi. Ya, tetapi yang tidak kalah adalah membangun akar tunjang supaya jaringan Anda kokoh kuat. Baik, apa itu akar? Apa itu bekerja melebar? Bekerja melebar itu kegiatan menambah front line. Ada yang belum tahu apa itu front line? Sudah tahu semua ya? Oke, kalau bagi yang belum tahu istilah-istilah di dunia network marketing, kita lihat dulu istilah-istilahnya ya. Ya, karena belajar apapun, yang pertama kuasai istilah supaya ketika Anda belajar istilah-istilah muncul Anda mengerti. Ya, di dunia online misalnya, kalau Anda mau belajar online marketing harus tahu apa itu posting, apa itu konten dan seterusnya. Sehingga ketika kita belajar ada sebutan posting, oh tahu, upload, oh tahu, konten, oh tahu, ya, viral, oh tahu. Itu istilah-istilah online ya. Maka di dunia network marketing istilah-istilah ini juga harus dipelajari. Ya, contoh, kalau Anda sudah mengisi formulir pendaftaran, Anda resmi menjadi mitra usaha, ini Anda. Di dalam formulir pendaftaran itu ada nama sponsor Anda. Ya. Artinya orang ini yang mengajak Anda di bisnis ini, orang yang menjelaskan bisnis kepada Anda, dan dialah yang menjadi sponsor Anda. Sponsor adalah orang yang di atas Anda persis. Sponsor Anda juga punya sponsor, sponsornya sponsor punya sponsor lagi, gitu ya. Nah, Anda juga bisa membangun atau memprospek orang, kemudian orang itu di bawah Anda langsung. Kalau di bawah Anda langsung, Anda adalah sponsornya mereka. A ini, si A ini adalah Anda sponsornya, si B ini Anda sponsornya, si C Anda sponsornya. Dan orang-orang yang di bawah Anda langsung ini namanya frontline atau kaki langsung. Nah, kalau frontline Anda ini, ya, frontline Anda ini membangun jaringan dan berkembang, maka frontline dengan pasukannya ini disebut kaki. Ya, jadi seperti ini. A membangun jaringan, B membangun jaringan, C membangun jaringan, artinya ini kaki A, ini kaki B, ini kaki C. Anda punya 3 kaki dengan 3 frontline. Bisa dimengerti? Ya. Semua orang yang ada di bawah Anda ini namanya downline. Ya. Sementara semua orang yang di atas Anda ini jalur sponsorisasi ini namanya upline, namanya upline. Sementara para upline Anda kalau mempunyai frontline, membangun kaki baru, mereka disebut cross line. Sampai di sini bisa dimengerti? Ya. Jadi istilah ini penting supaya Anda nanti kalau dalam pendidikan NASA muncul istilah-istilah ini mengerti. Ya, ketika Anda konsultasi pada upline, upline-nya tanya berapa frontline yang Anda punya. Frontline apa ya? Nah, ya kan? Berapa anak yang Anda punya? Kalau Budi itu siapa? Frontline apa bukan? Oh dia crossline saya. Oh dia upline saya. Nah, ada apa? Jadi semua orang yang di mana sponsor-sponsor Anda di atas garis sponsorisasi apa ini membangun jaringan di luar garis sponsorisasi namanya proses. Nah, istilah ini Anda harus kuasai supaya Anda nanti dalam bisnis ini mengerti ketika orang menyebutkan istilah-istilah itu. Ya,
Jadi kalau Anda ingin punya penghasilan dinasa minimal punya 2 kaki jalan. Kaki itu apa? Kaki itu cuma 2. Nah, itu maksudnya. Nah, kaki ini frontline dengan pasukannya dan harus jalan, tapi harus omset. Nah, seperti itu. Ya. Siapa sponsor? Sponsor itu apa, Pak? Karena nggak menguasai istilah. Ya. Nah, ini termasuk upline bukan? Oh, upline bukan masih harus sponsorisasi. Nah, itu pentingnya istilah. Maka ini Anda harus paham. Baik, berikutnya Bapak Ibu, ya, jadi melebar itu membangun frontline. Sudah tahu ya, orang di bawah Anda langsung. Kita harapkan frontline itu menjadi kaki yang besar, Awalnya kecil kita sebut serabut, tapi begitu menjadi besar, akar serabut menjadi akar hujan. Wah, ini kokoh sekali jaringan. Karakteristik bekerja melebar. Semakin melebar, semakin besar bonusnya. Ya, makanya saya tadi bilang melebar itu akar serabut. Tetapi jenazah ini ada minimalnya untuk mendapatkan penghasilan. Anda harus minimal mempunyai 2 kaki. 2 kaki tadi apa? Frontline dengan pasukannya. Muncul kan istilah. Jadi Anda memiliki 2 kaki yang produktif. Produktif itu artinya apa? Frontline dengan pasukannya ini betul-betul produktif, yang menghasilkan poin, ada yang belanja, ada yang jualan, pendidikannya juga berjalan, bukti pelayannya berjalan, itu produktif. Ya. Nah, kalau Anda ingin punya penghasilan dinasa minimal punya 2 kaki yang produktif. Kalau hanya 1 kaki, penghasilan Anda nggak ada. Kalau Anda kecil sekali, dan peringkat Anda pol maksimal manajer, dan ini julukannya manajer kesundul, karena hanya punya 1 saja. Ya, tapi kalau Anda punya 2 kaki, dimungkinkan karir Anda sampai pol manajer, dan penghasilan Anda sudah lumayan besar. Nah, tapi kalau ingin mencapai puncak karir minimal 3 kaki, syukur-syukur 6 kaki, seperti materi minggu kemarin kita sudah bahas. Ya. Jadi semakin lebar semakin besar bonusnya, karena ibarat akar serabut, tetapi minimalnya ada, yaitu 2. Kalau cuma 1 namanya tidak melebar, ya. 2 itu melebar tapi minimalis, semuanya minim karena cuma 2. Semakin sesuaikan jumlah frontline atau kaki dengan kemampuan Anda, baik dari segi pengalaman maupun waktu, terutama kemampuan Anda menerima konsultasi dan melakukan pendampingan di lapangan. Jadi jumlah frontline atau kaki ini sesuaikan dengan kemampuan Anda dan waktu yang Anda punya. Kalau Anda nggak punya waktu, buka frontline banyak lalu tidak terpelihara, bahasa Jawanya tidak open, ya, lama-lama mati semua jaringan Anda. Ya. Karena Anda nggak punya waktu tapi Anda nggak punya kemampuan, ya sama saja bohong, ya. Begitu ditanya, Pak Ablan, poin itu apa? Saya juga belum tahu ya. Ini kan aneh. Nah, ini orang buta menurut orang buta sama-sama terus berbab, ya. Nah, jadi dalam membangun jumlah kaki atau jumlah frontline ini memang harus menyesuaikan waktu, menyesuaikan kemampuan, ya, skill Anda, menyesuaikan pengetahuan dan pengalaman Anda di sini. Ya, tetapi untuk yang nomor 2 ini sebetulnya kalau Anda berada di jaringan yang produktif, jaringan yang qualified, jaringan yang sudah tersistem bisnis pendidikannya sudah tersistem dan mudah diakses. Nah, jangan takut untuk masalah kemampuan, karena yang men-training, yang mendidik bukan Anda, tapi sistem yang mendidik. Upline Anda yang membangun sistem itu yang akan mendidik Anda dan jaringan Anda. Tetapi tetap Anda punya waktu. Masa Anda suruh belajar, Anda tidak belajar, kan aneh. Untuk seminar menurut batas, ikut KDI, tidak ada? Enggak. Wah, benar-benar Anda tidak ada yang mau datang kalau tidak dicontohi. Nah, gitu. Nah, makanya nomor 2 ini, kalau Anda berada di jaringan yang tersistem, yang bukti plannya bagus, yang utama adalah Anda punya waktu.
untuk membawa donen-donen Anda, mengedifikasi pertemuan supaya donen-donen Anda tertarik pendidikan, tertarik pertemuan dan datang ke pertemuan. Semakin banyak yang datang ke pertemuan, saya pastikan jaringan Anda akan semakin besar. Banyak leader-leader yang tidak jago ngomong di depan, tidak pintar, tapi dia sangat tekun membawa donen-donennya ke pendidikan. Dia rajin membawa donen-donennya ke pendidikan. Dia jadi, ya diamond juga, ya puluhan juta juga penghasilannya. Gitu. Jangan kalau ketika pendidikan selalu sendirian tanpa pasukan. Anda pintar sendiri, ya. Donen-donen Anda tidak pintar yang belajar Anda sendiri. Ya. Nah, kadang-kala juga seringkali orang mengatakan begini, saya tak nunggu pintar dulu baru membangun jaringan. Nah, ini kalau Anda berada di jalur yang produktif salah pengertian seperti ini. Ya silakan Anda belajar, donen Anda juga belajar, sama-sama belajar. Ketika Anda pintar, donen Anda sudah pada pintar, kan gitu. Nah kalau nunggu Anda pintar, padahal 3 tahun baru pintar, baru Anda mulai merekrut, orang lain sudah diamond, Anda masih distributor. Terlambat. Dan celakanya ketika baru spy-nya tetangga sebelah kanan sebelah kiri ikut orang lain. Nah sakitnya tuh di sini. Gitu. Dan ternyata tetangga sebelah Anda sudah diamond. Gara-gara Anda saya belajar dulu, baru saya membangun jaringan. Ini pengertian yang salah. Ketika Anda berada di jalur yang sudah tersistem pendidikannya, sudah bawa jaringan sebanyak-banyaknya pendidikan, termasuk Anda juga ikut belajar di situ. Nah, simultan sehingga ketika Anda pintar, donen Anda juga pintar. Ya, ketika Anda sudah betul pandai, jaringan Anda juga pandai, jaringan Anda sudah berkembang, sudah akhirnya menjadi pembicara-pembicara, akhirnya mendirikan pertemuan-pertemuan sendiri, mengadakan pertemuan-pertemuan sendiri, luar biasa jaringan Anda, gitu ya. Jadi yang nomor 2 ini bagi yang berada di jalur pendidikan yang tersistem, waktu dan edifikasi pertemuan. Memang untuk bagi yang jauh di luar pulau atau apa yang jauh dari apply-nya, akses pendidikan sulit. Memang ini nomor 2 ini selain waktu juga punya kemampuan, kepandaian, pengalaman. Tetapi sekarang di era internet ini, apa yang tidak ada di Google, apa yang tidak ada di YouTube, semua pendidikan saya sebenarnya bisa diakses di Google. Ya, yang tidak ada itu kuota seringkali. Ya. Nah, kalau informasinya detail sekali. Nah, tapi problemnya apa? Seringkali problemnya tidak punya kuota. Maaf Pak Adi, saya tidak punya kuota internet. Ya selesai. Sudah jauh dari apply, di luar pulau, tidak punya kuota internet. Nah, ini Anda harus pandai, harus mumpuni dan sebagainya. Ya, tidak hanya cukup waktu saja. Nah, biasanya jumlah ideal kaki itu 6 sampai 12. Dan biasanya ketika Anda membangun 6 sampai 12 yang benar-benar produktif, nanti ada 3 kaki. Biasanya. Ya, Anda membangun 6 sampai 12, biasanya hanya 3 kaki yang menduplikasi. Makanya kenapa binasa itu dengan 3 kaki sudah sampai puncak karir. Karena banyak orang membangun akhirnya mentok di 3 yang produktif. Ya, 3 produktif dan bisa besar-besar betul. Nah ini biasanya. Jika Anda yang memiliki bisnis yang kuat, maka di setiap kaki harus ada leader yang kuat, harus ada leader yang hebat. Jadi setiap kaki itu harus ada leader. Syukur-syukur leader itu sudah punya booting player. Setiap kaki punya leader dan booting player. Setiap kaki punya leader dan booting player. Anda punya 6 kaki ngalamat front end ini. Penghasilan Anda sudah puluhan juta, bahkan ratusan juta. Gitu ya. Itulah karakteristik mulai tadi. Nah, Bapak Ibu, ini saya gambarkan jaringan seperti ini. Ada istilah kaki gajah. Apa itu kaki gajah? Kaki yang menguasai omset lebih besar dari 60%, itu kita sebut kaki gajah. Misalnya omset jaringan Anda 100 juta ini, tapi ada satu kaki sendiri omsetnya 75 juta. Nah ini kaki gajah. Yang 25 juta itu ciduk, kalau bahasa Jawanya gayu, bahasa Jawanya ciduk, bahasa Indonesianya gayu.
ini adalah sumurnya, kaki gajah itu sumurnya. Di luar kaki gajah ini adalah gayungnya. Kalau gayungnya kecil ya dapatnya kecil. Kalau gayungnya gede dapatnya kecil. Itu ya. Nah kalau gayungnya itu sebesar ember, drain wah lebih gede lagi. Apalagi kalau semua drain ya, tidak ada sumurnya isi air semua lah. Atau sumur semua lah, itu baru menarik. Nah berdasarkan analisa saya mempelajari marketing plan, itu kurang lebih berbunyi begini Bapak Ibu. Kalau Anda punya kaki gajah ini maksimal 60%. 60%. Ya. Sementara kaki yang tidak gajah atau gayung ini menguasai 40%. Ya. Kalau di bawah ini, misalnya ini 75% atau bahkan 90% ini hanya 10%, kaki gajahnya 90%, kaki gayungnya 50%, saya jamin Anda hanya akan menikmati kurang lebih di sini 15% dari omset yang besar ini. Ya. Jadi misalnya omset 100 juta, kaki gajah menguasai 90 juta, kaki yang lain 10 juta. Maka Anda hanya akan menikmati sekitar kurang lebih 15% dari 9 juta itu. Ya, kurang lebih 13,5 juta. Yang sisanya ya 76,5 juta tidak termakan. Kan saya, ya itu namanya kakinya timpang, kaki gajah. Maka supaya bisa termakan semua sumur ini, di luar kaki gajah omsetnya minimal 40%. Tambah terbagi dari banyak kaki ini dikumpulkan totalnya 40%. Maka Anda akan bisa menikmati omset kaki gajahnya 100%. Apalagi kalau ini di bawah 60%, kaki gajah 30%, yang lain ada 10%, 15%, 20%. Wah itu kemakan semua sudah pasti. Dan rapat pengembangannya pasti tinggi, semua rapat karirnya tinggi, rapat kepemimpinannya tinggi. Karena semua di level-level atas semua. Ya. Bisa dimengerti Bapak Ibu, ini namanya keseimbangan hati. Ya, tapi jangan salah pengertian. Ketika Anda dapat teori dari saya seperti lalu, ketika jaringan Anda berkembang, lalu Anda larang, jangan kencang-kencang, jangan gede-gede, nanti saya kaki gajah terlalu besar, kamu nanti jadi kaki gajah. Terus melarang brand Anda berkembang, ini keliru. Caranya bukan melarang ini berkembang, tapi memperbesar hidup Anda supaya komposisinya ini di bawah 60%. Nah gitu, benar ya? Nah, ini biarkan, jangan biasanya omset 1 suruh turun kamu 300 juta saja ya, jangan sampai. Biar yang saya omset saya kan cuma 150 juta. Nanti nggak memakan semua, bukan begitu caranya. Silakan kembangkan sampai 2 miliar, 10 miliar sekalian. Ya, saya tak fokus yang ini. Nah gitu. Jadi, ya kadang-kala kalau Anda sudah punya jaringan yang berkembang dan tersistem begini, kadang-kala mengejarnya juga capek ya. Akhirnya terlalu dikejar, makin jauh nih downline Anda ini apa? Betul nggak? Membahagiakan kok disalib downline ini. Silakan kalau mau pro diamond itu tersinta ada. Tapi Anda sendiri juga jangan lupa menyampai. Anda mempersilahkan drone diamond, Anda tetap manajer ya. Payah ini, kan gitu ya. Silakan drone, duluan, tidak apa-apa. Setahun berikutnya ada yang drone, 2 tahun berikutnya ada drone, tidak apa-apa. Jangan sampai drone Anda sudah drone, Anda tetap manajer. Ini kan payah ini. Ya, oke, kita lanjutkan. Semakin melebar, semakin besar bonusnya. Tadi sudah saya sampaikan. Contohnya seperti ini. Kalau seperti ini Anda punya berapa frontend? 8 frontend. Ya, kalau dia membangun jaringan, berarti Anda punya 8 kaki. Betul ya? Misalnya Anda punya omset 10.000 poin tersebar di 8 kaki rata, maka penghasilan Anda 800.000. Ya.
Sementara kalau Anda punya omset 10.000 poin juga, tetapi hanya 2 kaki, penghasilan Anda 300.000. Jelas? Omsetnya sama, tetapi penghasilannya lebih gede yang melebar. Karenanya kas rambutnya makin melebar. Dia makan kemana-mana, gitu ya. Nah, pernah terjadi, saya awal-awal bergabung, karena saya punya 9 kaki di atas 10.000 poin waktu itu menjadi eksekutif yang pertama. Pernah terjadi crossline saya tidak mau sebut namanya. Waktu itu omsetnya 2 kali lipat saya, tetapi penghasilannya separuh penghasilan saya. Itu pernah saya alami, ya. Pernah saya alami, karena kekuatan melebar itu memang dasar sekali. Dan bukti otentiknya ada, statement rabatnya ada, bisa dicek. Jadi perusahaan saya tadi omsetnya 2 kali lipat dari saya, tetapi penghasilannya separuh dari penghasilan saya. Karena saya melebar, dia hanya punya 2-3 kaki saja. Saya punya 9 kaki, belum yang kaki 10, 12 sudah ada omsetnya meskipun kecil-kecil. Sehingga penghasilan saya 2 kali lipat. Nah, sama, saya kasih contoh marketing plan soal rabat pengembangan, ya. Kita lihat Bapak Ibu. Kemarin sudah belajar 1 poin itu 1000 DD, ya. Kemarin kita sudah belajar. Nah, misalnya Anda jualan belanja ke stokis, entah dipakai sendiri, entah dijual, monggo. Tapi transaksi Anda dengan stokis itu di total 1000 poin, ya, 1000 poin. Setiap produk NASA kan mengandung poin, mengandung DP, ya. Nah, Anda setiap belanja dapat poin, setiap belanja dapat poin, dikumpulkan dengan tanggal yang berbeda, tapi dalam 1 bulan yang sama. Misalnya dalam 1 bulan Anda bisa omset 1000 poin. Nah, 1000 poin ada di berapa persen? 16%, ya. Nah, maka 16% dikalikan omset Anda 1000 poin, 1 poinnya 1000 DP. Maka 16% kalikan 1 juta ketemunya 160.000 rupiah. Jadi kalau Anda 1000 poin tidak punya downline, saya pastikan bonus Anda 160, dan itu ditransfer ke rekening Anda oleh perusahaan. Tanggal kurang lebih 21/22, ya. Itu. Baik. Kemudian bulan kedua karena merasa senang, bahagia, bisa jualan omset 1000 poin, semakin besar ya jualan, ya, punya admin dan sebagainya. Nah, karena punya admin akhirnya dia meningkat omsetnya, tapi belum punya downline, belum punya frontend, meningkat 2000 poin. 2000 poin ada berada di mana? 19%. 19% kita berapa pengembangannya? Ada berada 19%. Kalikan 2000 poin, kalikan 1 poinnya 1000 BB, maka 19% kalikan 2 juta ketemunya 380. Jadi kalau Anda, ya, belanja 2000 poin, ya, dari awal bergabung, saya pastikan rabat pengembangan Anda 380.000. Itu akan ditransfer ke rekening Anda antara tanggal 21/22 perusahaan. Ya. Nah, berikutnya, karena berikutnya baru masa Ramadan puasa, ya, jualan sepi, ya. Nah, karyawan adminnya libur, nah, turun menjadi 500 poin. Bisa? Bisa. Nah, 500 poin berada di mana? 13%. 13% kalikan omset 500 poin kalikan 1000 BP atau 13 bulan dari 500.000, 65.000. Ya. Rabat Anda memang kecil ya. Tadi berapa? Nah, yang tadi itu 380, 160, ya. 380, kemudian 65.000. Kalau bicara rabat awal itu mesti kecil. Tetapi jangan salah, ketika dia omset dari hasil jualan, jualannya ini yang mengerikan, betul tidak? Kayak tadi 1000 berapa? 2000 poin misalnya. Mungkin dia jualan kristaltik sekitar berapa ini? Nah, sekitar 90-an lah. 90 kalau per piece-nya untuk 100 sudah 9 juta penghasilan Anda, betul? Kan keren.
Nah, seperti itu. Bonus dari kantor cuma 380, tetapi yang masuk rekening Anda dari jualan 9 juta. Maka dia berani punya admin 1 atau 2 itu sudah berani. Sudah untung. Kan gitu. Dia sudah punya banyak waktu memikirkan yang lain, administrasi sudah ditangani oleh karyawan. Ya. Baik. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian, bulan berikutnya Anda ikut KBI, akhirnya terbuka pikirannya. Wah, ternyata jualan sendiri itu masuknya kategori aktif income. Kalau nggak jualan nggak dapat duit. Bisnis ini untuk dapat pasif income Anda harus membangun jaringan. Maka di sini Anda mulai merekrut 3 orang, A, B, dan C. Ya, Anda sendiri punya omset 500 poin, si A punya omset 1000 poin, si B 3000 poin, si C 5000 poin. Jadi omset jaringan Anda berapa? Nah, kita lihat. Nah, seperti ini ya. Omset Anda 9.500 poin. Ya. Anda tambah A, B, C, ini total omsetnya 9.500 poin. 9.500 poin ada di mana? Di sini. 22%. Ya. Oke. Anda ada di 22%. Si A berapa ini? 1.000 poin. 1.000 poin ada di mana? 16%. Si B 3.000 ada di mana? 19%. Ini 19%. Si C 5.000 di 22%. Jadi mengerti? Nah, sekarang kita lihat berapa bonus Anda. Nah, total omset Anda kan 9.500, Anda di 22%. Rabat dari penjualan pribadi Anda kan 22%. Omset pribadi Anda 500 poin, 1 poinnya 1000, ketemunya 110. Jadi 110 adalah rabat pengembangan hasil jualan pribadi. Entah dipakai sendiri, entah dijual untuk transaksi dengan stokis, 500 poin keluarnya sekian. Lalu dari A, nah selisihnya berapa persen? 22 ke 16, 6%. Omsetnya berapa? 1000. 1 poin berapa? 1000 BB. Ketemunya 60. Jadi mengerti? Oke, nah ini ya. Kemudian dari B selisihnya berapa? 18 dengan 22 4%. Ini ya 4%. Omsetnya berapa? 3.000. 1 poinnya 1.000. Berarti 4% dari 3 juta adalah 120.000. Ya. Kemudian dari C, ya si C 22%, Anda 22%, 0. Dari C nggak dapat apa-apa. Ya, jadi total Anda dapat bonusnya 290.000. Ya. Nah, beda cerita kalau seperti ini. Tadi kan 3 kaki. Ini lebih lebar, ini berapa kaki nih? 5. Anda 500, A 1000 poin, kaki B 3000, kaki C 1000, kaki D 1000, kaki E 1000. Coba kita lihat. Nah, omset Anda kan 7.500 nih. Ya. Ternyata Anda di 22%. Rabat omset pribadi berapa? 500 poin. 500 poin kalikan 22% kalikan 1000 DP 110.000 sama ya. Dari A selisihnya berapa nih? Ini harusnya 1000, ini kan 16%. Nah selisihnya 6% ya. 6% kalikan 1000 ketemunya 60.000. Kemudian dari B selisihnya 4%. Ya ini terbalik nih, tentunya ini 18% ya. 4% kalikan omsetnya 3.000. Jadi ini terbalik ya. Yang ini yang 18, ini yang 16. Ya ini terbalik. Tapi perhitungan di bawah ini sudah betul. Selisihnya 4%. Ya, kalikan 3.000 per 1000 poinnya 1000 BB. Itu 120. Dari C sama seperti A omsetnya, maka C, D dan E sama semua. Ya. Nah, dari situ penghasilan Anda berapa? 370. Padahal omset Anda 500
7.500 lebih kecil dari yang tadi. Yang tadi kan omsetnya berapa? 9.500, tapi penghasilannya 290. Sementara yang ini omsetnya lebih kecil, tapi penghasilannya lebih gede. Kenapa? Karena melebar. Nah, ini bukti bahwa kekuatan melebar itu bonusnya lebih besar daripada yang tidak melebar. Arti melebar buka kaki yang banyak dan usahakan tiap kaki ini produktif. Produktif itu ya jaringannya berkembang, pendidikannya juga ada, omsetnya juga berkembang. Ya, oke, kita lanjutkan. Ada pertanyaan sampai di sini? Bisa dimengerti ya? Mudah ya? Oke. Nah, seperti ini, ya. Nah, ini kekuatan melebar. Sesuaikan jumlah konten kaki dengan kemampuan Anda baik dari segi pengalaman maupun waktu, terutama kemampuan Anda menerima konsultasi dan melakukan pendampingan di lapangan. Ini khusus untuk yang jauh dari ABLAN, yang jauh dari akses pendidikan. Ya, ini dituntut betul. Tapi bagi yang sudah ada akses pendidikan mudah, jaringannya tersistem, Anda tinggal punya waktu membawa konten ke pertemuan. Ya, Anda edukasi jualan pendidikan istilahnya begitu. Ini bagus, materinya begini-begini, Anda harus ikut. Nah, NGO, ini ada acara bagus NGO, materinya kurang lebih begini, Anda harus ikut. Seminar ada, pokoknya mengedukasi seminar-seminar yang ada, ya, sehingga dengan Anda mengakses pendidikan. Ya, ada home sharing. Home sharing kan biasanya kalau ABLAN yang aktif biasanya punya jadwal home sharing, ya. Seperti saya ini setiap Rabu, mungkin Pak Purwo setiap Selasa, ya. Pak Ali mungkin juga punya jadwal. Nah, Anda tinggal mengakses. Nah, jadi melebar itu menambah jumlah konten. Awal bergabung mungkin cukup 3-6 konten. Awal bergabung, ya. Tetapi kalau di jalur yang tersistem pendidikannya, tidak usah takut, langsung 15-20 dan masalah. Yang penting Anda punya waktu untuk membawa mereka ke pertemuan. Jika minimal 3 kaki mau aktif, antusias datang di pertemuan dan sering konsultasi, maka Anda bisa konsentrasi di 3 kaki dulu. Jika mereka sudah mandiri datang ke kaki sendiri, pertemuan tanpa pendampingan, nah ini artinya sudah mandiri, ya, Anda baru membangun kaki yang lain, baru Anda bisa menambah kaki baru. Atau kalau Anda yakin dengan kemampuan dalam pendampingan dan waktunya, maka bisa mensponsor lebih dari 3. Tetapi kalau Anda di jalur yang sudah tersistem pendidikannya, akses pendidikannya mudah, jangan takut punya frontline yang banyak. Betul. Kalau Anda punya waktu yang cukup, punya frontline langsung 30, tidak apa-apa, Mas. Sudah. Percaya sama saya, 30 itu tidak akan jalan semua, tapi juga tidak akan mati semua. Ya, gitu. Ikutkan semua ke pendidikan. Nanti 30 itu kadang 6 saja jalan. Jangankan 6, 3 saja jalan. Ini sudah ngalamat Anda minimal emeraldnya seperti itu, ya kan? Nah, ke diamondnya tinggal peringkatnya. Tapi kalau bisa 6 kaki, kalau diamondnya cepat Anda. Ya, tidak masalah kok punya 30 kaki. Akhirnya yang hidup 6 kaki, oh ini dasar sudah. Tapi kalau Anda punya 6 kaki, hidup 1 kaki, selesai. Kesundul Anda, yang gitu. Ya toh? Setiap 6 kaki jalan 1, supaya punya 6, Anda punya 36 kaki. Supaya 6 kaki jalan, yang gitu. Itu sudah hukum alam, hukum rata-rata. Kalau Anda rajin membawa ke pendidikan, biasanya semakin banyak kaki. Jadi mengerti ya? Nah, tujuan melebar adalah menemukan distributor kategori serius yang ingin membangun bisnis dengan membangun jaringan distribusi pemasaran produk-produk massal. Jadi, tujuan melebar itu untuk menemukan orang yang serius menjalankan bisnis ini. Kemudian yang kedua, tujuan melebar itu memang syarat marketing lainnya seperti itu. Tadi seperti rabat pengembangan, semakin melebar semakin besar penghasilan Anda. Rabat karir, rabat kepemimpinan, rabat breakaway, semua kalau melebar lebih besar hasilnya. Jadi karena tuntutan marketing.
Yang ketiga, membangun postur. Ya kan? Kalau Anda melebar itu cepat jadi crown diamond gitu loh. Ketika Anda sudah crown diamond, postur Anda luar biasa bagus di depan donan-donan Anda. Cara jalan Anda pun akan berbeda ketika Anda sudah crown diamond. Ya kan? Dipanggil, kita sambut Bapak Aladin Crown Diamond Director. Yes. Jalannya sudah beda. Ya kan? Kalau kita sambut Bapak Aladin Manager, jalannya juga loyo gitu. Nah, seperti itu. Ya, itu membangun postur. Jadi tujuan mereka itu membangun postur. Saya waktu itu membangun 15 kaki, 9 kaki di atas 10.000 dalam bulan yang sama, Maret yang lama. Saya langsung eksekutif ya. Wah, postur saya langsung jadi. Kalau ada pertemuan suruh bicara di depan apapun acaranya waktu itu, ya kan? Nah, karena apa? Posturnya jadi dari melebar itu. Maka ketika Anda melebar, bangun 30 kaki atau 35 kaki, setiap 6 kaki jalan satu, berarti 36 frontal, Anda punya 6 kaki produktif, semua merap, Anda frontal sudah. Ganteng itu posturnya. Nah, cara jalannya beda, kendaraannya berbeda, rumahnya berbeda, ya. Yang jelek jadi kelihatan ganteng, yang tidak cantik kelihatan tambah cantik kalau sudah crown diamond itu. Ya, karena semua terawat, ya. Nah, dananya ada kok, dananya ada, cara berpakaian juga lebih rapi, ya. Parfumnya juga tambah harum, ya. Sisiran, nah, selama masih manajer masih awut-awutan, begitu sudah crown diamond rambutnya langsung wah klimis, wah. Yang putri ya salon, perawatan, jadi kelihatan lebih cantik kalau crown diamond. Ya. Cantik dompetnya juga, cantik wajahnya juga, cantik hatinya karena tambah bahagia. Yes. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Jadi yang pertama tujuan melebar tadi menemukan distributor kategori serius yang ingin membangun destinasi dengan membangun jaringan distribusi pemasaran produk-produk NASA. Katakanlah yang merah-merah ini adalah distributor yang serius. Nah, kalau Anda hanya punya 3 kaki, mungkin hanya 1 yang serius. Betul. Kalau Anda punya berapa kaki? 8 kaki, bisa jadi ada 3 yang serius. Setiap orang beda-beda. Kalau Anda membangun 6, ada 1 yang serius, supaya punya 6 serius ya punya 36 kaki, kan biru. Tergantung jam terbang Anda, tergantung Anda semangat membangun jaringan, semangat membawa donan ke pertemuan. Itu akan ketemu orang serius. Orang serius itu kadang-kala perlu dididik dulu, dibuka pikirannya dulu, baru dia kelihatan kalau orang serius. Betul nggak? Mutiara itu kadang baru kelihatan mutiara kalau digosok. Kalau nggak digosok, tidak kelihatan. Ya, nggak apa-apa. Ini lepas kawatnya mas, nggak apa-apa. Jadi nanti saya selipkan di sini atau saya taruh di sini aja. Baik, kita lanjutkan ya, Bapak Ibu. Nah, ciri-ciri distributor kategori serius. Ya, memiliki alasan yang kuat untuk sukses. Ya, itu cirinya. Ciri distributor serius itu punya alasan. Saya ikut NASA karena alasannya sangat kuat. Saya tidak mau sengsara lagi. Saya tidak mau miskin lagi. Saya tidak mau dihina lagi karena kemiskinan saya. Itu alasannya kuat. Saya ingin punya penghasilan 10 juta per bulan 1 tahun ke depan. Wah, itu kan alasan yang kuat. Ya. Tapi kalau ditanya, kenapa kamu ikut NASA? Kayaknya seneng nih, banyak orang gitu deh. Gula-gula gitu loh. Ada semua pergi, seneng saya lihat itu. Hanya karena itu, iya. Yang penting datang ke pertemuan. Sendiri tidak apa-apa. Wah, ini ciri khas distributor yang tidak serius karena alasannya tidak kuat. Ada yang seperti itu? Ada. Saya pernah karena pinginnya punya banyak teman. Jaringan nggak berkembang nggak apa-apa. Bukan temennya banyak. Wah, ini sayang.
Ya tidak apa-apa, ini kategori penggembira nanti. Jadi cita-cita itu harus besar, terukur, kapan dicapai, bisa dinominalkan, bisa divisualkan. Ya, dia kita ajari caranya berpunya impian yang besar, sehingga kalau bisa dinominalkan, bisa divisualkan, punya mobil seperti apa, punya rumah seperti apa, itu bisa divisualkan. Gambarnya, maketnya taruh di kamar tidur, di kamar mandi, di ruang tamu, di ruang makan. Sehingga ketika di kamar mandi ada gambar mobil, ada gambar rumah, ada gambar menara Eiffel karena pengen ke Prancis misalnya. Ya kan? Anda di ruang tamu, ada semua impian Anda sampai tamu Anda heran. Ini kok ada mobil Alphard gambarnya begini? Impian saya. Kan gitu. Nah, itu kok ada gambar Ka'bah? Impian saya harus umroh. Itu impian juga. Kok ada gambar Vatikan? Saya itu punya impian pengen ke tempatnya Paus Roma misalnya. Itu impian yang kuat, alasan yang kuat, ya. Tidak sekedar ikut-ikutan. Itu ciri khas distributor yang serius, punya alasan yang kuat, punya impian yang kuat. Yang kedua, dia bersedia belajar, teachable, mudah diajari. Dia haus akan alat, selalu komunikasi dengan apa yang rajin datang ke pertemuan, ya, baik offline maupun online dan melakukan konsultasi rutin. Itu ciri khasnya. Kalau Anda punya downline yang seperti ini, haus pendidikan dan selalu konsultasi dan selalu tanya, ada pendidikan apa lagi? Apa yang bisa saya akses? Alat apa yang bisa saya punya? Pertemuan apa lagi? Apa yang saya lakukan, Pak Abel? Kalau terjadi seperti ini, bagaimana penanganannya? Ini konsultasi. Nah, kalau dia seperti ini ciri khas distributor yang aktif, gitu, ya. Kemudian bersemangat dengan bisnis ini, memiliki keyakinan bahwa bisnisnya akan berhasil. Ya. Sesuatu yang tidak kelihatan keyakinan itu, ya. Tapi kalau itu sudah klik, wah itu semangatnya luar biasa. Maka sekarang ada yang namanya kenasaan, pelatihan kenasaan, betul ya? Di KD itu selalu diawali materi kenasaan, supaya orang mengenal apa itu nasa, potensinya seperti apa, sehingga ada keyakinan bahwa ini luar biasa perusahaan, ini bisnis yang hebat, ini bisnis yang dahsyat. Itu keyakinan. Nah, kalau orang sudah yakin, semangatnya akan muncul. Nah, ketika semangatnya muncul karena keyakinannya itu ciri khas distributor yang aktif. Tapi kalau sudah dia nggak yakin, apa bisa ya? Jangan-jangan nggak mungkin saya bisa jadi orang kaya di bisnis ini. Kok agak meragukan ini perusahaannya? Nah, ini sudah ciri khas tidak semangat ini. Ya, pengalaman nggak akan berhasil karena dia tidak yakin dan tidak semangat. Memiliki komitmen untuk memindahkan belanja ke produk-produk NASA dan melayani pelanggan agar mudah tutup poin setiap bulan. Ini materi yang khusus ini ada di video saya di YouTube, judulnya tutup poin itu mudah. Ya, jadi hanya menggantikan kebutuhan kita sehari-hari. Yang kita belanja di warung, di minimarket, di supermarket, dipindah ke produk NASA. Suka atau tidak suka, dinasa atau tidak dinasa, Anda setiap bulan kan ngeluarin duit untuk kebutuhan sehari-hari. Sabun mandi, ya parfum, ya sampo, ya penghilang bau badan, pasta gigi dan seterusnya. Itu kan tiap bulan dikeluarin uangnya. Budgetnya ada, dinasa atau tidak nasa, budgetnya ada. Nah, itu dipindahkan ke produk nasi. Itu Anda akan tidak kesulitan dalam tutup poin, betul? Karena syarat untuk dapat bonus kan tutup poin. Ya. Nah, itu. Kemudian melayani pelanggan. Nah, bagaimana menciptakan pelanggan? Anda harus banyak melakukan penawaran. Ilmu penawaran, betul? Belajar ilmu marketing, belajar toolsnya, medianya untuk melakukan penawaran. Misalnya online marketing, ya, gunakan sosial media, Facebook marketing, Instagram marketing, YouTube marketing, pakai web yang gratisan maupun yang profesional Anda bisa lakukan. Dan saya juga menyediakan pelatihan-pelatihan itu untuk downline-downline tercinta ini. 15-20 orang
silakan belajar di sini. Pelatihnya ada, kurang apa? Yes. Kurang semangat masalahnya. Loh ya kan? Loh, saya kan selalu menawarkan, kalau ada 15-20 orang janjian dengan pelatihnya, silakan Anda belajar di sini. Boleh. Dan memang sudah sering kali terjadi seperti itu. Ya kan? Ada yang booking bahkan dari Banyuwangi, dari Purwokerto dan sebagainya, datang ke sini belajar, mau boleh. Ya. Kemudian, ya, nah, melayani pelanggan ini bisa secara online maupun secara offline. Kalau secara online ya tadi Anda melakukan penawaran kemana-mana, sehingga tercipta pelanggan. Ilmu penawarnya Anda tahu, toolsnya Anda tahu, sehingga yang ditawari itu banyak, tak terbatas, ya kan? Semakin banyak yang ditawari kan semakin menarik, semakin orang tahu semakin closingnya tinggi. Cara menawarkannya juga dahsyat, kontennya bagus, powerful, sudah closingnya tingkat tinggi. Ya, itu. Nah, kemudian menyenangkan, selalu melihat segala sesuatu dari sisi yang positif. Orang yang selalu positif thinking biasanya semangatnya tinggi, karena dia tidak pernah berpikir negatif. Ditolak ini, presentasi sampai berbusa-busa ditolak. Kalau orang negatif marah-marah, negatif karena dia. Tapi orang positif thinking, terima kasih Mas, Anda menolak saya, berarti saya semakin dekat dengan yang ini. Semakin cepat Anda memutuskan menolak atau menerima, semakin bagus. Semakin cepat Anda memutuskan menolak, semakin cepat saya ketemu orang yang menerima. Terima kasih. Semoga lain waktu kita coba. Yes. Nah, gitu. Itu orang positif thinking. Betul ada. Apa orang negatif? Ditolak marah-marah, habis itu ngelupuk, ditolak 3 kali seolah-olah seluruh dunia menolak. Lalu ketemu Pak Aplen, NASA itu berat ya. Saya sudah berapa kali kemana-mana, nggak ada yang mau menerima. Loh, emangnya sudah presentasi berapa kali? 3 kali. Oh, 3 kali mau kemana-mana. Baru nyoba 3 kali ditolak. Ini loh Aplenmu sudah 20 kali ditolak pernah. Nah, tapi nyatanya kalau dari karena punya prinsip positive thinking, semakin ditolak semakin dekat dengan yang menerima. Itu saja. Nah, kegagalan itu karena Anda cepat memutuskan berhenti di bisnis, itulah kegagalannya. Ya. Tapi kalau Anda tetap fight, Anda tekun ikuti pendidikan dan tidak pernah menyerah, Anda akan masuk ke hukum rata-rata alam. Yang menolak pasti ada yang menerima. Semakin ditolak semakin dekat dengan yang menerima. Itu hukum alam akan berlaku bagi orang yang tekun dan tidak pernah berhenti. Tapi bagi yang cepat loyo, cepat putus asa, hukum alam tidak berlaku. Di bisnis apapun, tidak hanya di NASA. Jadi hukum rata-rata kalau average ini berlaku bagi mereka yang tekun, tidak pernah menyerah, tidak pernah putus asa. Siap Bapak Ibu? Siap. Oke, tepuk tangan buat Anda. Ini hukum rata-ratanya ya. Hukum rata-rata ada yang berbunyi, tidak setiap distributor yang disponsori itu serius. Untuk itu perlu kerja melebar yang cukup hingga menemukan banyak distributor yang serius. Jadi semakin melebar, nanti akan ketahuan yang serius berapa, yang tidak serius berapa, yang setengah serius, yang penggembira, semua komplit gitu. Nah, kalau melebar banyak ini nanti akan ketemu, oh ternyata dari 30 frontline saya ini hanya ada 5 yang benar-benar saya fokus pada 5 ini. Ya. Pelanggannya mungkin ada, ya, silakan, tapi tetap fokus pada 5 yang mengembangkan jaringan yang serius betul. Pelanggannya mungkin ada 6, sisanya penggembira semua. Ya tidak apa-apa. Ya, penggembira jangan ditinggal, cukup sih ya. Ada pertemuan jangan lupa. Bikin grup, kasih info-info saja. Siapa tahu yang penggembira tadi ada yang jadi serius, bonus. Karena setiap orang kan bisa tersentuh dari siapapun bisa. Ya kan? Selama ini penggembira, begitu ketemu tim bagus bisa sukses, dia tersentuh terus jalan. Ada.
selama ini jadi penggembira, ya. Ketika ada orang pakai Moleskine langsung kelihatan cantik, oh dia termotivasi, akhirnya semangat di bidang Moleskine. Siapa tahu, ya, jadi tetap kasih info saja. Ya. Jadi saya sebenarnya kurang sepakat kalau nggak bisa dibina terus dibinasakan, itu kejem banget itu. Tetap tidak dibinasakan, dikasih info-info saja, gitu ya. Tapi jangan fokus ke sana, fokus pada orang yang serius. Hukum Pareto di video saya juga ada itu, hukum Pareto. Kita hanya fokus pada orang yang serius. Yang tidak serius sekedar info-info saja. Jadikan satu grup, kalau perlu grup penggembira sendiri biar nggak pengaruh nih ke sini. Nah, kasih info saja. Oke, kita lanjutkan. Nah, tujuan melebar memenuhi persyaratan marketing. Itu tujuan melebar berikutnya, ya. Seorang distributor untuk meraih posisi SM, GM, PM, ini paham ya? SM itu Silver Manager, GM itu Gold Manager, PM itu Pearl Manager. Silahkan belajar di marketing plan saya, di video nanti ada juga di YouTube. Ya, mereka harus membangun minimal 2 jalur aktif. 2 jalur aktif biasanya ditemukan dari lebih dari 5 kaki. Jadi ketika Anda membangun lebih dari 5 kaki, biasanya ada 2 yang serius. Nah, kalau Anda membangun 2 serius, sudah bisa punya penghasilan, tetapi peringkat Anda maksimal hanya sampai Pearl Manager. Jadi tidak mungkin emerald, karena emerald itu minimal 3 kaki, sampai Crown Diamond itu minimal 3 kaki. Maka kalau Anda hanya membangun 2 kaki, peringkat Anda maksimal nanti hanya Pearl. Dan untuk dapat 2 kaki ini minimal Anda membangun 5 kaki. Biasanya ada 2. Kalau membangun pengen 6 berarti membangun 15 kaki. Biasanya baru menemukan 6 kaki yang produktif. Ini pengalaman pada umumnya. Setiap orang beda-beda. Nah, tujuan melebar memenuhi persyaratan marketing plan yang berikutnya adalah seorang distributor yang ingin mencapai emerald harus membangun minimal 3 jalur aktif hingga masing-masing 10.000 dalam bulan yang sama. Jadi kalau Anda membangun kaki ini ada 8, ada 3 kaki A, kaki B, kaki C, kaki A, kaki C, kaki E. Dalam 1 bulan yang sama 3 kaki itu omsetnya 10.000 poin masing-masing Anda emerald. Ya, di marketing plan sudah kita bahas. Ya, 3 kaki produktif Anda emerald. Tapi kalau 2 kaki hanya Pearl maksimal, ya. Kemudian ini juga masih persyaratan marketing plan dan seterusnya hingga mencapai karir Crown Diamond yang memiliki 6 kaki. Nah, kalau Anda punya 6 kaki ini yang merah-merah ini, peringkatnya mereka emerald, maka Anda Crown Diamond. Saya salah satu produk Crown Diamond dengan 6 emerald. Ya, pas saya Crown Diamond itu sebenarnya 4 emerald, 1 Diamond Director, 1 kaki Executive Diamond Director. Jadi 6 kaki itu 1 Diamond, kaki kedua Executive Diamond, yang 4 ini emerald. Sehingga saya menjadi Crown Diamond. Para distributor yang serius perlu melakukan bekerja melebar untuk lebih mudah mencapai peringkat yang qualified. Dengan kelebaran, targetnya lebih ringan karena hanya mengentaskan 6 emerald, betul ya. Kalau Anda hanya 3 kaki, Anda harus mengentaskan 3 double diamond director, baru Anda Crown Diamond. Ya, berat malah. Kalau menurut saya lebih berat. Tapi kalau Anda membangun 6 emerald, sudah Anda sudah Crown Diamond. Ya. Nah, tujuan melebar untuk postur. Jika seorang distributor hanya memiliki sedikit kaki, maka keberhasilan hanya tergantung dari kaki yang sudah ada. Jika seorang distributor memiliki banyak jalur, maka mereka punya banyak pilihan untuk menentukan dengan siapa mereka bekerja membangun bisnis. Dengan melebar, Anda akan menemukan banyak orang serius, dan ketika orang-orang serius tadi semangat produktif semua, 6 kaki, ya toh, syukur-syukur Anda cepat Crown Diamond.
Nah, ketika Anda cepat crown diamond, postur Anda sudah jadi, personal branding Anda sudah jadi, gitu. Ketika Anda bicara, orang pun mendengar. Sudah, karena postur Anda sudah jadi, gitu. Coba kalau Anda masih silver, aku aja sudah gold, kan gitu ya. Jadi personal brandingnya belum jadi kalau masih silver, gold pun masih belum, pearl pun masih belum. Ya. Begitu emerald sudah mulai, diamond sudah mulai, apalagi crown diamond. Ini personal branding, ya, Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Jadi karena postur, dengan melebar, maka Anda akan menemukan orang-orang aktif ini terserah di kedalaman berapa. Bisa di kedalaman 20, ada yang langsung di bawah kaki Anda sponsor langsung semangat juga ada, ya. Ada yang di level kedua, ada yang level sampai 100 baru aktif, ya, terserah. Yang penting tiap hari ada yang aktif, ada leadernya, ada good playernya di kedalaman berapa, terserah. Ya, nah kalau bisa melebar seperti ini, yang merah-merah ini, wah ini Anda posturnya jadi sudah cepat crown diamond ini. Ya. Tapi kalau Anda hanya 2 kaki saja, sampai habis-habisan tetempel manajer emerald saja nggak mungkin nyampe ya, karena Anda cuma 2. Bisa dimengerti itu, kekuatan melebar itu membangun postur. Ya. Jadi mencari orang aktif. Tujuan lebar yang pertama, tujuan lebar yang kedua memang persyaratan marketing plan, tujuan lebar yang ketiga postur atau personal branding. Anda cepat crown diamond. Itu kehebatan dari kekuatan melebar, membangun kaki yang banyak. Bagaimana strategi melebar? Nah, ini bicara prospecting, ya. Anda harus membangun dan menggali relasi melalui media offline maupun media online. Ya, Anda harus lakukan ini. Nah, nanti kita bahas. Jadi strategi melebar adalah prospecting, presentasi kepada orang-orang yang tidak tahu nasab, menawarkan, menjelaskan sehingga orang tertarik. Itu namanya prospecting. Lewat baik offline maupun online. Nah, misalnya kita bicara prospecting, relasi yang sudah ada, ini secara offline, ya, saudara, tetangga, teman kuliah, teman kerja, teman olahraga, teman SMA, teman SMP, teman pengajian, teman ke gereja, teman arisan, teman komunitas dan sebagainya. Tetangga kanan kiri atas bawah kalau di rumah susun, ya. Anda ingat asal masih bentuknya manusia, prospek. Ya. Saya lupa namanya tapi tahu rumahnya, prospek. Ya, asal masih manusia itu prospek. Ya. Nah, jadi Anda harus bikin daftar nama. Kalau perlu ditulis supaya tercatat. Tetangga saya depan, kiri, kanan, belakang, atas, bawah, teman sekampung, catat semua. Asal masih teringat manusia, catat namanya. Kalau nggak lupa namanya, ya lupa namanya, alamatnya ini. Lupa namanya, tinggal di bawah jembatan. Nah, boleh, terserah. Yang penting masih manusia. Nah, teman gelandangan ada juga bisa jadi loh. Anda punya prospek gelandangan, terus fight, Anda bantu akhirnya jadi crown diamond, bonus, siapa tahu. Ya kan? Selama masih manusia, catat. Nah, dengan Anda mencatat daftar nama tadi, Anda jelas pekerjaannya. Ini target hari ini 10 orang nih target saya. Besok 10 orang lagi, besok 10 orang lagi. Kalau ada 1000 orang, ya jangan 10, hari ini 50, supaya 20 hari cepat selesai, kelar. Jangan terlalu lama, kelamaan tahu-tahu sudah di prospek orang lain, ya. Sudah crown diamond padahal teman Anda sakitnya di sini. Sudah teman akrab, ayo ikut naik waduh terlambat kamu. Aku sudah ikut 2 tahun yang lalu. Oh iya tuh. Lah peringkatmu apa? Crown diamond barusan sertifikatnya. Sakitnya tuh di sini. Betul betul. Saya pernah mengalami seperti itu. Datang saudara di pertemuan, paket. Itu seminar manusia. Iya Mas apa kabar? Iya Bang. Sudah pernah saya? Sudah. Padahal saudara saya. Saya mikir prospek-prospek macam-macam, saudara sendiri lupa ya toh.
ikut orang lain. Terjadi. Maka jangan sampai sakit itu di sini itu terjadi, ya. Tuliskan semua daftar nama, prospek satu persatu. Ya. Tapi ada calon prospek yang Anda tidak kenal, orang yang belum dikenal secara offline. Nah, ini namanya blind prospek, prospek buta. Bisa kenalan di bendara, bis, ruang tunggu, bank, pasar, pengasihan, kondangan, dan sebagainya. Ya, misalnya Anda di bank, kalau ke bank itu hari Senin, kalau sudah libur lama, baru hari pertama buka itu pasti ngantri, betul tidak? Betul. Antrian banyak, ini antrian, Anda antrian di sini. Mau menabung atau mau menarik dana? Kalau ke bank ya cuma 2 itu, Mas. Kalau nggak menabung ya menarik, begitu ya. Tinggalnya gimana, Pak? Alamatnya, usahanya apa? Maju lagi, catat tukar-tukaran. Pernah dengar satu Pak? Oh belum? Wah, nanti saya jelasin Pak akuntansinya. Maju lagi, sudah kecatat dong. Begitu sampai depan teller, Anda maaf ada yang lupa. Ngantri lagi, maju sampai depan, sampai teller lagi, maaf lah. Terus ngantri, terakhir ditangkap satpam, masih ngapain ini? Nah, kalau satpamnya udah curiga, sini Pak Satpam. Satpamnya prospek sekalian. Nah, gitu. Oh, jadi Masnya mundar mandir tadi pindah ke belakang itu prospeknya ya? Iya Pak. Bapak tertarik ya? Kalau tertarik prospek ini untuk Bapak semua. Oh iya beres. Besok sih nanti Mas. Gitu lah. Telepon Mas, banknya baru rame, ayo ngantri ya. Ya jadi seperti itu namanya blind prospek, benar? Nah, Anda naik kereta semalaman ke Jakarta atau kemana? Ya kalau bisa bawa majalah atau apa yang atau pakai info. Nah, kalau bawa ya jangan hanya satu. Dengan harapan apa? Sebelah juga tertarik. Apa Mas? Ini kalau mau dibaca silakan untuk mengisi kekosongan waktu. Jadi, saya itu apa tuh? Ada pupuknya? Nggak ada Mas. Sudah semalaman prospek itu. Sampai Jakarta langsung daftar formulir. Ya kan seperti itu. Nah, kalau perlu ya langsung mau ikut baca, seberang tempat duduknya juga tawar. Yang belakang mau baca juga, terserah. Nah, boleh seperti itu. Orang nekat itu kadang-kadang malah dapat jalan itu, dapat prospek musuh orang nekat. Saya boleh cerita pernah di Lampung saya mengembangkan NASA. Waktu itu jaringan saya yang berkembang Pak Lungsumana. Tetapi ketika saya mengadakan pertemuan di Bandar Lampung, saya kan teleponan dengan teman-teman saya. Selesai di wartel karena tidak ada handphone waktu itu. Selesai di wartel, saya tanya pada petugas wartel warung telekomunikasi. Kalau anak muda sekarang nggak ngerti wartel gitu. Nah, itu dulu Telkom nggak ada handphone, teleponnya bayar. Gitu. Ada pulsanya jalan itu. Nah, saya tanya sama petugas wartelnya, Mbak, di daerah sini ada nggak yang suka bisnis MLM atau network marketing? Oh ada Mas, namanya Mbak Dian. Rumahnya mana? Oh dia langsung keluar nunjukin jalan. Itu loh Mas, ada pohon sawo. Iya, nah di bawah pohon sawo itu rumahnya Mbak Dian. Siap, terima kasih. Nah selesai, saya langsung ke sana. Dan ke sana di rumahnya Mbak Dian ada orang ibu-ibu baru nyapu halaman. Assalamualaikum, permisi Bu. Ya Mas, mau ketemu Mbak Dian. Oh ya, siapa? Temennya. Ya. Dia teriak, Dian. Ya Bu, dicari temennya. Mas silakan duduk. Duduk saya di ruang tamu. Begitu Mbak Dian keluar, lihat wajah saya, apa yang terjadi? Jadi saya cerita sungguh-sungguh terjadi. Sumpah demi Tuhan ya. Boleh dicek itu namanya Mbak Dian. Masnya siapa? Maaf Mbak Dian, kita belum kenal. Nama saya Abdi, saya dari Yogyakarta ke Lampung dalam rangka mengembangkan bisnis NASA. Hari Minggu besok ada acara pertemuan.
di hotel ini, alamatnya ini. Kira-kira Mbak Dian mau nggak datang ke pertemuan itu? Kalau mau, nanti khusus saya akan berikan info detailnya pada Mbak Dian. Apa yang terjadi? Mbak Dian datang betul hari Minggu dan saya fokus di situ juga. Akhirnya beliau datang, akhirnya berkembang menjadi beberapa stokis di Lampung. Itulah Mbak Dian. Itu namanya blind prospect, kan gitu. Saya nggak kenal, nyatanya bisa kok, betul. Ya, kalau Anda jalan-jalan ke mall, sebetulnya banyak prospek jalan-jalan, Pak. Ini calon-calon Pearl, calon SM, calon Diamond ini pada jalan-jalan di mall. Ya, bagaimana mereka Anda prospek seperti itu, betul nggak? Kan gitu. Kalau Anda jalan-jalan pakai mobil, lihat sawah kanan kiri, itu sebetulnya rabat Anda itu di kanan kiri itu. Ya, nah, kalau beli pupuk kan rabat ini, betul. Di NASA itu luar biasa loh. Ketemu manusia prospek, ya, ketemu binatang prospek, ya, ketemu tanaman prospek, ya, ketemu tanah rusak pun prospek, ya. Ada solusinya. Jadi NASA itu peluangnya luar biasa di mana-mana, potensinya luar biasa guys. Ya, ketika jaringan Anda berkembang, banyak pelanggan di jaringan Anda, sudah Anda nggak bisa menolak lagi, omset Anda akan terus berkembang. Ya, beda kalau Anda baru punya 5 orang, ya, omset tutupan 1 besok hilang bisa itu. Kalau baru 5, beda cerita kalau 5.000, beda cerita lagi kalau 50.000 jaringan Anda, pelanggannya minus 10% misalnya. Dari 50.000 10% pelanggan misalnya 5.000, tidak mungkin nol omset Anda. Tidak mungkin nol. Selama tidak mungkin nol, selama ada omset, selama itu juga Anda punya pasif income. Luar biasanya bisnis NASA kan di situ. Dan saya merasakan itu sampai detik ini. Sejak 2002 sampai 2019, ya, saya tidak pernah terlewatkan transferan dari kantor. Yes. Nah, faktanya begitu. Nah, Pak Purwo kan nggak pernah kelewatan, Pak, ditransfer terus, Pak. Nah, itu kalau jaringan sudah berkembang pasti tidak, ya. Nah, kalau Anda mau prospek orang yang tidak dikenal, caranya tadi, ya, harus murah senyum, menyapa, cari tukar-menukar info, dan jangan terkesan menawari sesuatu, cerita dulu, seperti itu. Ya. Kalau waktunya panjang, cerita. Tapi kalau waktunya mepet, ya toh, nah, ini cara apa ya? Cara nekat aja. Kalau cuma 5 menit dia mau terbang, bisa nomor teleponnya, saya punya besok bagus nanti saya teleponnya langsung gitu. Ya, nah, kalau Anda melipir naik pesawat selesai, nggak dapat apa-apa Anda. Jadi Anda harus betul-betul adaptif. Kapan harus segera saya closing, kapan harus melipir dulu baru closing. Ini tergantung Anda, kepiawaian Anda, ya. Nah, makanya stop senyum, menyapa, bertanya, berkenalan, tukar kartu nama. Sekarang sudah nggak model kartu nama. Jamin Anda kartu nama dengan langsung catat handphone lebih tersimpan yang langsung catat ini, betul nggak? Kartu nama kadang lupa, betul? Tadi gimana kartu namanya? Tapi kalau bisa nomor teleponnya berapa? Selesai. Bisa masuk, tidak akan pernah hilang. Ya. Ketika sudah Anda simpan, beliau ngebel keluar namanya, kan gitu. Kartu nama nggak bisa begitu, tiba-tiba terbang muncul depan kita, tidak bisa. Hilang ya hilang. Kartu nama saya yang dulu hilang semua. Tapi kalau sudah disimpan di handphone, aman. Kalau Anda pengen nggak hilang, ya simpan di Google Drive. Sudah setiap saat Anda download keluar tuh nomor handphonenya dan sebagainya, ya. Baik. Ya, kadang-kala juga prospek itu Anda di tempat-tempat yang ramai, di warung misalnya, cari warung bakmi yang ramai, banyak yang nunggu antri pada diri, duduk di mejanya besar, duduk nungguin bakmi dimasak. Itu kan saya kalau nggak di prospek, ya. Anda kalau perlu bawa pupuk atau apa sama 1 dolar. Pupuknya taruh di atas meja. Ngomongnya yang keras. Saya baru hari ini
lihat durian keluar di luar musim, besar-besar dan manis sekali rasanya. Gara-gara pupuk ini, seumur-umur saya belum pernah lihat durian seperti itu. Kira-kira yang jajan di warung dengar punya rambutan, punya mangga, tanya enggak? Tanya, Mas untuk rambutan bisa enggak? Mas untuk mangga bisa enggak? Itu prospek. Anda closing jualan di situ, selesai bakminya Anda digradisi itu dari rombongan. Ya, catat nomor handphonenya, catat alamatnya. Atau produk presiden sama yang BP, presiden cair sama natural power. Anda juga ngomongnya pas. Gila produk ini. Orang stroke sudah lumpuh seperti itu. Kok ya bisa jalan setelah mengkonsumsi produk ini? Anda keras ngomongnya. Kira-kira yang dengar di warung tadi, saya juga stroke Mas. Bisa enggak? Oh bisa Pak. Apapun bisa Anda lakukan. Betul? Itu namanya blind prospect. Berani dekat saya, tak prospek. Jarak 1 meter dekat saya, pasti tak prospek. Selalu ada aja. Berani dekat. Lagi Mbak, mana Bu Mbak? Ya, usahanya apa? Pokoknya ada saja. Ketemu dimanapun dah. Di antrean, bioskop, berani dekat. Mau nonton film yang mana Mbak? Bukan. Selalu ada aja kata-katanya. Sering nonton di bioskop ini? Iya Mas. Sendirian kan? Oh sama teman-teman. Usahanya apa kok? Jam-jam segini nonton film ini kalau orang nggak punya duit nggak mungkin nonton film. Usaha ya. Ada sesuai dari situ Anda langsung bawa ke bisnis NASA. Janjian punya teman. Maka berani dekat tak prospek. 1 meter dekat saya tak prospek. Kan gitu. Korbannya. Luar biasa. Berarti Mas Alan ini sudah mempraktekkan berani dekat tak prospek, betul ya? Nah ini korbannya sudah ada satu, bukan korban yang mau disejahterakan, yang mau disukseskan tambah 1 ya gitu kan? Korban untuk dikaya rayakan. Oh, korban untuk dikaya rayakan. Ya, baiklah seperti itu. Banyak cara, banyak sekali. Ya, saya itu kan saya cerita Mbak Dian Lampung yang Mas Willy, Mas Aan, Mas Yudhistira, Mas Tilum yang di Kebumen itu dulu juga brand prospek ini. Sama betul-betul brand prospek. Saya naik kendaraan menyusuri jalur selatan sampai ke Buntu sana. Setiap ada kecamatan saya berhenti, saya catat. Pak, ada pertemuan kelompok tani ya. Jadwalnya. Suatu saat ada jadwal di daerah Gombong. Nah, di sana ada jadwal kelompok tani, saya datang. Nah, ketika saya datang, di situ juga ada 5 orang pemuda-pemudi yang presentasi pertanian juga. Nah, karena kita hanya numpang acara, ditaruh di belakang, betul ya? Nah, ditaruh di belakang. Nah, pertama sudah selesai mereka punya acara kelompok tani, baru yang mau jualannya suruh presentasi. Kesempatan pada 5 tim orang ini. Ya, beliau bicara tentang pupuk dan sebagainya. Nah, ternyata waktunya juga cukup lama. Ketika sudah selesai, giliran saya karena terlalu lama. Mas, ini sudah malam ya, 5 menit saja ya. Giliran ya, sudah jauh-jauh ke Gombong, ngasih waktu 5 menit. Tapi saya sudah punya cara seperti itu, supaya mereka punya waktu untuk saya. Apa kira-kira omongan saya? Saya cuma mau baik Bapak Ibu, Bapak-bapak, ini mayoritas non-bapak-bapak. Saya sebetulnya malam ini mau memberikan sebuah penelitian terbaru tentang budidaya padi yang bisa panen 1 hektar itu 21 ton. Wakil mereka, wah, kita ini rata-rata cuma 3 ton, 4 ton Mas. Ini 21 ton. Ya, dan itu penelitian, dan ini valid, sudah dibuktikan
dan terbukti. Cuman karena waktu saya cuma 5 menit ya, saya tidak bisa menyampaikan secara wah kalau gitu ya tidak apa-apa mas, sampai malam tidak apa-apa, selesaikan. Nah kan, caranya begitu, kasih clue yang menarik, mereka penasaran ingin tahu, tapi waktunya tidak ada. Kalau tidak ada ya sudah, saya akan nanti sampaikan ke desa yang lain. Ya jangan salahkan kalau desa lain lebih makmur dari yang lain. Selesai, kok gitu sampai selesai Pak Abi. Akhirnya saya presentasi dan betul-betul saya berikan ilmunya tentang ilmu makro mikro, teknik budidaya, padi yang benar, jaraknya berapa bibit yang ditanam supaya anaknya banyak, cara menanggulangi hama, dan saya jelaskan detail dan mereka mandul-mandul ya. Nah terakhir saya katakan pupuk saya ini organik 100% Bapak Ibu, sehingga aman untuk kesehatan manusia yang memakan hasil panen. Saya buktikan ini aman, ini organik, saya akan meminum pupuk saya. Gimana mas diminum? Iya, saya disuguhin teh manis ya. Saya buka botolnya, ini masih baru. Klak, kalau buka, saya ambil satu tutup saya curkan ke air teh, kemudian saya goyang-goyang, saya minum. Mas, nanti kamu mati loh. Oh, enggak akan mati. Ini organik, jadi tidak berbahaya. Unsur mikronya tinggi, mineralnya tinggi, bermanfaat untuk saya. Kalau ini menyebabkan mati, sudah dari kemarin saya mati. Tapi justru saya sering minum, sekarang saya gemuk. Nah, begitu ngomong begitu, mereka tanya kepada tim ini, kalau punya masnya organik enggak? Organik Pak. Nah, kalau organik berani minum apa enggak? Enggak berani. Jadi tanpa saya nembak pun dia sudah terkapar oleh pertanyaan peserta. Punya masnya organik enggak? Organik. Kalau organik bisa diminum enggak? Enggak berani. Kalau saya berani, jangankan satu tutup, setengah botol, satu botol pun berani saya. Karena ada kasus, ada juragan memberikan pupuk, tapi sama pegawainya diminum. Ada bahkan yang telepon tengah malam, Pak Abi ini istri saya mau bunuh diri, gimana ini? Bunuh diri gimana? Ini yang saya rasa diminum mas. Saya langsung ketawa, oh itu nanti istrinya gemuk itu mas. Gimana tuh Pak Abi ini mau bunuh diri beneran? Kalau saya satu organik kalau diminum malah tambah sehat, jadi mati. Jangan-jangan istrinya itu main sandiwara itu. Itu sungguh-sungguh terjadi. Saya lupa dulu di Jambi atau apa kasusnya itu. Ya. Nah itu masa lalu ya. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? 5 orang yang tim tadi minta alamat saya, minta nomor telepon saya. Akhirnya mereka ke Jogja, saya temui di rumah saya. Setelah ketemu, saya jelaskan. Akhirnya 5 orang itu bergabung juga. Dari situ Kebumen berdiri banyak stokis. Ya, Pak Tilum stokis, Pak An stokis, Pak Willy stokis. Akhirnya muncul ke Pak Harmanto, Sobo dan sebagainya itu. Coba, saya tidak kenal blend prospek ini. Kita tidak tahu. Yang penting fight, rajin, komitmen, semangat, pasti akan ketemu orang yang kita seperti itu. Tapi kalau Anda terus goyang, berhenti, selesai. Gitu saja. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, orang yang belum dikenal secara online, nah ini Anda bisa lewat online marketing. Anda belajar Facebook marketing, YouTube marketing, cara mencari teman, kemudian mengatur pasarnya sesuai dengan pasar yang Anda jual dan seterusnya. Nah, ini kalau BBM sudah tidak ada lagi, ini tulisan lama ya. Mereka bisa tertarik produknya atau tertarik bisnisnya lalu mendaftar menjadi distributor. Ya, nah kemudian buat status yang menarik, bikin penasaran, info, ajak pertemanan, usahakan ke rumah Anda. Bisnis online itu intinya konten Bapak Ibu. Nah bicara konten, silakan lihat video saya di YouTube ya. Yang terpenting di dunia online marketing adalah konten. Setelah itu, setelah konten, jangkauan.
Jangkauan itu berapa orang yang Anda tawari. Kalau Anda iklankan, semakin besar budget iklan Anda, semakin banyak yang ditawari. Nah, kalau yang ditawari makin banyak dan pasarnya sesuai targetnya, ya kan? Jualan pupuk ya petani, jualan kosmetik ya sosialita, nah itu namanya sesuai. Yang dijangkau banyak, pasarnya sesuai, isi materi promosi Anda powerful alias konten Anda powerful, selesai. Anda akan kebanjiran order. Ya. Oke. Jadi bisnis online yang terpenting adalah konten, lihat video tadi. Rajin meminjamkan paket info. Ya, di sini biasanya saya sudah sedia ya, paket info. Silakan hubungi Diamond Network untuk keperluan paket info, buku kerja, merchandise, kaos. Nah, ini di Diamond Network dijual ini. Anda bisa mengakses ke sana. Buku-buku yang menginspirasi Anda ada semua ada. Ya. Follow up. Nah, orang yang sudah ada prospek di follow up. Ya, kan? Tapi kalau di dunia maya karena sudah ribuan, ratusan ribu ya kadang tidak sempat follow up. Mereka yang memfollow up kita malah ya kan. Pak saya tertarik ini ya sudah langsung otomatis. Padahal kan ngantri konsultasinya. Anda sendiri sudah nggak sanggup, mungkin harus punya admin. Ya, nah, di sini. Nah, tapi kalau Anda secara offline meminjamkan paket info tadi, yang memang harus ada follow up-nya. Gimana sudah dibaca paket infonya? Anda tertarik tidak produknya atau tertarik bisnisnya dan seterusnya. Kalau tidak tertarik, ya minta kontak personnya dan seterusnya. Seperti orang asuransi. Ini masa lalu gitu ya. Tapi kalau sudah lewat online, beda cerita. Kalau yang Anda tawari 2000 orang, belum sempat follow up, Anda ditelepon duluan sama mereka ya. Bisa terjadi, langsung closing juga banyak. Nah, kalau seperti itu nggak usah mikir follow up yang tidak tertarik ya kan. Mau ini yang tertarik saja sudah pusing kepala ya kan. Gitu. Follow up yang langsung closing. Oke. Nah ini closing. Dari pertanyaan yang Anda ajukan bisa ditarik kesimpulan dia itu mau suka produknya atau mau bisnisnya atau apa. Itu akan ketahuan ketika kita follow up. Nah kalau sudah ketahuan kita closing. Sodori formulir berdasarkan sodori produk yang dia inginkan. Ya. Kalau offline itu repotnya memang Anda harus punya produk standby. Ketika dia tertarik ya saat itu juga ini produknya. Itu. Kalau online dikasih gambar, ini loh itu gambar. Kalau Anda tertarik silahkan order. Besok pagi saya kirim. Untuk ditampilkan gambar tidak perlu lihat stoknya ya, kan gitu. Seperti itu. Ya kalau dia tertarik gabung binasa ya segera dibina, segera diberikan pertemuan. Kalau dia tidak tertarik untuk mengambil bisnisnya, hanya ingin memakai produknya, silakan Anda konsumenkan boleh, Anda rekrut dari distributor, kemudian suruh belanja sendiri stokis juga boleh. Kalau dia hanya penggembira, ya terserah Anda mau didaftar boleh tidak juga boleh. Tapi kalau dia menolak, minta nomor telepon referensi teman Anda siapa yang kira-kira tertarik, itu saja. Ya. Nah. Dari hukum rata-rata tiap 10 distributor ketemu 1 distributor kategori A. Nah, jadi kalau ada 10 orang, 1 yang menjadi pembangun jaringan yang semangat ya. Ada 3 reseller yang jualan online atau offline terserah. Ada 2 pelanggan, ada 4 yang tidak. Ini hukum rata-rata pada ini. Jadi kalau Anda ingin punya 6 aktif, Anda harus punya berapa kaki? 60. Kesimpulannya, ketika Anda punya 60 kaki, ada 6 orang aktif ini. Ada 18 penjual. Ada berapa? 12 pelanggan. Tapi juga ada 24 penggembira. Apa yang mentaker? Ini hukum rata-rata. Ya. Nah, Anda harus fokus pada orang yang aktif ini, yang kira untuk membangun organisasi, membangun tim player ini yang serius. Ya.
Kapan Anda melebar? Saat awal-awal bergabung. Karena Anda awal bergabung memang harus segera membuka frontend. Kalau jaringan Anda aktif, kurikulum pendidikannya ada, sudah jangan takut melebar. Setelah Anda ikut KDI intensif, ya, dengan KDI Anda punya wawasan, punya strategi, caranya, maka Anda sudah bisa melebar. Karena Anda sudah tahu caranya membangun jaringan melebar. Berapa jaringan sudah mulai mandiri? Jadi kalau punya jaringan sudah mulai mandiri, sudah bisa ditinggal ini, sudah punya booking player, ada proses pendidikan, sudah ada kurikulum dan sebagainya, Anda baru membangun yang lain. Ya. Atau saat vital sign Anda harus Anda kerja. Nah, vital sign minggu depan kita bicara soal vital sign. Tanda-tanda jaringan Anda berkembang atau tidak kelihatan dari vital sign. Minggu depan kita materi vital sign. Baik, lalu tadi bekerja melebar, sekarang bekerja ke dalam, building depth. Bekerja ke dalam itu artinya melakukan kerjasama, koordinasi, evaluasi dengan domain yang berada dalam jaringan Anda. Tujuannya membangun kekuatan kedalaman, membangun booking player, atau duplikasi sistem, edukasi, konsultasi, dan proses. Jadi intinya di Bapak Ibu, kerja ke dalam itu cari ketika Anda sudah melebar, ketemu orang-orang aktif, terserah di kedalaman berapa. Ketika Anda sudah menemukan di kedalaman berapapun, Anda tulus fight di situ. Anda bantu kembangkan. Itu namanya kedalaman. Ada di kedalaman 5, ada 10 dan sebagainya. Tapi ada cara namanya tusuk sate bakar bawah. Pernah dengar? Ya, ada yang belum pernah? Nah, tusuk sate bakar bawah itu Anda prospektif, ya. Ketika Anda dapat suruh ngisi formulir pendaftaran, tapi sponsornya dikosongin, ya. Dan usahakan orang ini orang yang sponsoringan. Orang sponsoringan itu orang yang potensinya hebat, pengalaman di ML, tokoh, orang kaya, dan sebagainya. Ini yang Anda bisa dipakai untuk tusuk sate bakar bawah. Orang yang potensinya luar biasa, mudah diajari, semangat, punya pengalaman. Nah, ketika dia gabung, misi formulir pendaftaran, sponsornya ada kosong. Ini modal untuk prospektif, ya. Nah, kemudian caranya Anda cari lagi. Ketika ketemu orang, entah dia siapapun, dia pengalaman, Anda pandang memang calon itu yang hebat, Anda datang, Anda jelaskan. Setelah itu closingnya sederhana, Mas, saya punya prospek sudah gabung, tapi sponsornya masih kosong, mau nggak disponsori? Kira-kira mau nggak? Mau. Ini orang pengalaman dia leader MLM, dia punya banyak finansialnya kuat, dia jago public speaking, relasinya baik. Anda ingin sponsori, langsung closing nggak Pak? Langsung closing, apalagi dia juga pemain. Nah, data yang ini sponsornya beliau, Anda sudah punya dua. Nah, beliau kosongi sponsornya, cari lagi, gitu. Nah, ketika ketemu lagi, Anda presentasi, lalu closingnya sederhana, Mas, ini ada dua orang sudah bergabung, satu jalur. Anda mau nggak nyponsori ini? Ini pemain kawakan semua ini. Mau nggak kira-kira? Mau. Nah, nama sponsor orang kedua tadi orang ketiga. Yang orang ketiga kosongin lagi sponsornya. Terus Anda lakukan itu sampai 20 orang tusuk sate. Ya kan? Nah, otomatis orang yang hebat tadi kan ada di bawah sendiri, betul kan? Yang atas sampai 20 orang. Anda fokus pada orang yang paling bawah ini, yang orang MLM, seorang leader, finansialnya kuat, temannya banyak, dan Anda fokus di orang ini. Ketika Anda fight betul, bisa-bisa gitu, dia tidak usah membuka dulu. Sampai peringkat per manajer omset 30.000 poin, kira-kira 19 orang di atas ini semangat. Semangat, dan Anda mudah membangkitkan semangat. Kamu tahu tidak orang ke-19 ini? Frontline berubah, sekarang sudah top manager. Orang ke-18 sampai orang yang pertama 19 orang ini, Anda datangi satu persatu.
kamu punya potensi luar biasa. Satu kakimu sudah jelas sekali flow manager, dan sepertinya bulan depan sudah emerald, dan sepertinya tidak lama lagi dia promosi. Oh iya, dia semangat pasti. Nah itu namanya tusuk sate bakar. Kalau yang di bawah dibina, dibakar semangatnya berkembang bagus, yang atas terbakar semua semangatnya. Ngeri. Coba kalau yang bawah ini semangat ya, omsetnya 20.000 poin, lalu 19 orang itu langsung fight aktif ya, 2 bulan berikutnya omsetnya 2.000 poinan semua, sudah tambah 38.000 poin omset Anda tadi. Dasar 38 tambah 20 sudah 58.000 poin satu kaki. Kalau punya 6 kaki yang merah orang diamond Anda sudah mengerikan. Itulah kekuatan tusuk sate bakar bawah. Ya. Nah kalau mereka sudah semangat, 19-20 orang ini sudah semangat semua, Anda bangun tim player, bangun tim supaya mengadakan kurikulum pendidikan sendiri, dan mereka punya personal branding karena omsetnya bagus ini, betul? Nah, ketika personal branding bagus, leadernya banyak, kemudian dibikin menjadi sebuah tim player yang bagus, mengadakan akses pendidikan, kurikulum pendidikan 1 tahun dibuat, jadwalnya jelas, kapan dan sebagainya, jaringan mudah mengakses. Ini menjadi kaki yang sangat kuat. Kalau Anda punya 6 kaki seperti ini, Anda kurang dengan kualitas sudah pasti. Nah, itulah yang namanya kerja dalam atau tusuk sate bakar. Bisa dimengerti kalau aktivitas membangun kedalaman, pendampingan kerja dengan instruktur kategorisasi tentang semua aktivitas yang sebenarnya dilakukan Babin dan dokter atau duplikasi, melakukan koordinasi dalam rangka menjalankan sistem pendidikan, ya. Membantu donor dalam menghadapi kendala atau handling objection. Jadi apa